awas ya tuh kalau ngaku Kanjeng Sunan Gunung Jati. Artinya aku titipkan masjid dan anak yatim. Kenapa masjid? Kanjeng Sunan menafsirkan. Yang pertama, masjid merupakan tempat untuk pembinaan keimanan kepada la ilaha illallah. Ini masjid. Setelah masjidnya maju oleh Wali Songo, kemudian ada pesantren. Jadi lembaga pendidikan tertua di Indonesia, bukan SD, bukan SMP, bukan SMA, tapi adalah pondok pesantren. Tanpa Wali Songo nggak ada pesantren. Alhamdulillah saya termasuk panglima. Alhamdulillah Bapak Presiden tanda tangan undang-undang pondok pesantren. Ini biar tahu ya. Muktamar kemarin di Lampung itu rencananya Pak Presiden tidak akan diundang karena belum mau tanda tangan undang-undang pondok pesantren. Bahkan NU tidak akan minta dana kepada pemerintah, makanya kita mengumpulkan namanya dana koin muktamar. Ingat nggak tuh koin muktamar? Nggak akan minta, nggak. Ini sejarah. Karena tidak mau tanda tangan untuk pesan. Alhamdulillah pendekatan ulama-ulama. Akhirnya Bapak Presiden Jokowi tanda tangan undang-undang pesantren. Tanpa pesantren nggak bakalan ada NKRI. Tanpa Mbak Hasyim Asy'ari nggak bakalan ada Pancasila. Untuk melahirkan Pancasila aja 40 hari 40 malam Mbak Hasyim Asy'ari istikharah 40 hari 40 malam. Tanpa NU nggak ada NKRI. Ribuan ormas di Indonesia, hanya NU yang punya moto NKRI harga mati. Baladil amin. Makanya bagi NU negara ini adalah rumah besar yang harus kita rawat. Bocor betulin. Karena ada rumah besar kita. Naudzubillah. Kalau Indonesia hancur, naudzubillah, orang Arab bisa pulang kampung, ada kampungnya. Orang Cina bisa pulang kampung, ada kampungnya, betul kan? Orang India bisa pulang kampung. Nah, kalau kita negara kacau mau lari kemana? Ini model muka begini nih, lari ke Arab nggak diaku, bener-bener Masya Allah. Bener. Kenapa? Hidungnya. Makanya orang Arab itu kalau ngopi, gelasnya kecil-kecil. Nggak ada gelas gede. Kenapa bisa begitu, Kiai? Kalau gelas gede, hidung orang Arab nyebur ke kopi, itu masalahnya, Mas. Ini kalau sama-sama Wali Songo ngerti gitu. Ngomong udah langsung dia kopi nih, kono masalah. Jadi tanpa NU nggak ada Indonesia ini. Makanya NU ini adalah organisasi keramat bagi bangsa Indonesia. Siapapun yang melawan NU pasti hancur. Awas nih. Kenapa? Karena pelanjut perjuangan Wali Songo. Gak usah orang, tinggal 2 menit lagi. Hanya NU melanjutkan perjuangan Wali Songo. Masya Allah. Bayangkan. Kenapa saya sekarang ikut di belakang, tapi udah tua. Ada yang mengatakan tidak ada Wali Songo. Dan kita pribumi dianggap kacung-kacung oleh mereka. Ayah saya pejuang, Hizbullah. Karena ayah saya ada santri pertama Mbah Hasyim Asy'ari. Pesantren ditinggal, anak ditinggal demi kemerdekaan. Kita yang jadi tuan rumah di negara sendiri. Nah, kita dianggap jongos. Sudah saatnya sadar kita.
nggak usah melotot begitu, kalem aja, nggak usah pakai pelotot. Saya udah keliling dunia ngurusin NU, baru pertama kali dipelototin muslimat di sini Amsel. Emang saya udah tua tapi masih cakep, bener-bener. Ini gara-gara ngurusin NU. Saya anak 9 dari 11, biar profesor doktor saya nggak boleh makan uang dari negara. Makanya saya ngomelin pejabat siapapun, no problem. Dan mestinya kemarin tuh wapres saya mestinya. Karena kan roh Islamnya kan Ki Ma'ruf, saya kan wakilnya ya. Kata Ki Ma'ruf, Kiai nggak boleh bang, nggak boleh. Nggak boleh, sampai hari ini. Makanya saya sehat, dari sini ke sini 75. Tapi di sini ke sini 25, gitu itu masalahnya. Saya kalau mau jadi menteri mah dari dulu, apalagi zaman Gus Dur suruh milih. Enggak, itu kebahagiaan saya. Kita merdeka pengen enak, sekarang Masya Allah. Betul. Begitu Pak Presiden tanda tangan pidato, Masya Allah. Tahun 2030, saya berharap yang mimpin Indonesia adalah alumni pondok pesantren. Lihat ada di YouTube sampai sekarang. Dan tentara polisi wajib menerima alumni pondok pesantren yang hafal Quran. Kenapa? Karena moralitas, akhlak. Ada di YouTube, masih ada itu. Ternyata setelah diskusi dengan kita, pernah ada masukan dari luar negeri. Pernah ada masukan. Sampai Amerika tanya kepada Belanda, ente kan lama di Indonesia, musuh terberat siapa sih? NU. Katanya begitu, Masya Allah. Jadi kalau pengen menghancurkan Indonesia, hancurkan NU. Karena pelanjut perjuangan Wali Songo. Betul Pak? Betul? Ciri-cirinya apa? Kumuh, begitu. Budugan, begitu, Masya Allah. Dari mulai Presiden Soekarno, Soeharto, kapan NU diurus pendidikannya? Saya mau pesantren 66. Dan syarat jadi santri harus buduk. Kalau belum buduk nggak sah jadi pesantren. Dulu. Makanya saya di Banten dikawinkan oleh engkong saya. Kamu harus kawin. Berangkat di Jakarta. Nah orang Jakarta cakep enggak, jelek enggak. Begitu malam pertama, ya Allah, Neng budugan, Neng, Masya Allah. Kata bini saya, lah abang juga budugan. Jadi saya ini grup budug, karena NU. Saking tidak pernah pemerintah memikirkan NU. Ormas manapun yang anti NKRI, NU yang dihajar. Ini biar paham. PKI berontak NU, DI berontak NU, sampai EPI NU juga. Sampai EPI bilang Gus Dur buta mata buta hati. Bayangkan, itu cucu Nabi katanya, itu cucu Nabi. Apa pernah engkong lu ngajarin begitu? Masih yang begitu mau ditiru juga. Undanglah kiai-kiai kampung yang jelas ketahuan. Kalau ada duit untuk pesantren, betul-betul. Kenapa ngundang yang lain-lain? Setan banget loh. Ini saya ngomong apa sih ini ya?